perkenalkan nama lengkap saya Melda Kaina Awa, NIM 15401210006R. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dan tantangan dalam globalisasi. Nah, yang pertama itu kita tahu dulu apa sih itu globalisasi. Nah, globalisasi itu sendiri merupakan secara singkatnya adalah era kemajuan dunia yang dialami suatu bangsa tanpa sekat. Artinya dalam globalisasi ini menciptakan hubungan sosial dan interaksi sosial manusia tidak terbatas dengan wilayah dan batas negara. Adanya kondisi ini menjadi globalisasi sangat diperlukan untuk kemajuan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, kemajuan di Indonesia dalam menghadapi globalisasi tidak terlepas dari status Indonesia yang pada saat ini masih menjadi negara berkembang. Padahal Indonesia memiliki potensi sebagai negara baju, lantaran banyak memiliki SDA atau sumber daya alam yang memadai seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara ataupun SDA lainnya. Nah, syarat mutlak menjadikan Indonesia sebagai negara maju di dunia ialah harus mampu menaklukkan tantangan yang ada. Nah, tantangan yang ada itu berupa antara lain adalah tantangan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Globalisasi itu sendiri memiliki dampak positif dan negatifnya. Globalisasi bagaikan dua mata pisau, satu sisi memberikan keuntungan dan sisi lainnya memberikan dampak buruk. Yang pertama itu masyarakat semakin maju, dampak positifnya. Teknologi dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh masyarakat karena adanya globalisasi. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga menjangkau seluruh dunia, misalnya motor, mobil, laptop, dan teknologi lainnya semakin mudah didapatkan. Yang kedua itu semangat kerja meningkat. Globalisasi menyebabkan persaingan akan semakin cepat. Kita harus terus berjuang untuk dapat sejajar bahkan mendahului negara lain, sehingga akan menjadi negara yang maju. Sebagai masyarakat baik dari kelas bawah ataupun atas harus terus berjuang untuk tetap bertahan di era globalisasi ini. Persaingan tersebut harus dihadapi dengan semangat belajar yang tinggi. Hal ini disebabkan nantinya saingan tidak hanya berasal dari negara sendiri, tetapi juga dari negara-negara lain. Tidak dapat hanya berpangkau tangan menunggu nasib baik datang, berusaha menjemput takdir baik dan perubahan juga diperlukan apabila di era globalisasi ini. Yang ketiga itu pasar semakin luas. Dalam hal ekonomi, dampak globalisasi adalah memberikan kemudahan penjualan hasil produksi dari dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang lebih luas, namun syaratnya yakni produk tersebut memiliki daya saing yang tinggi. Yang keempat itu pertukaran budaya. Globalisasi memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi. Hal ini menyebabkan budaya asing mudah untuk masuk ke suatu negara, sehingga budaya tersebut akan terserap dengan mudah di negara lain. Yang kelima itu ruang sosial semakin terbuka. Teknologi memberikan kemudahan bagi manusia termasuk dalam hal terhubung dengan orang lain. Seseorang dapat bertukar kabar dengan mudah. Fasilitas-fasilitas yang ada juga memberikan ruang terbuka untuk menambah jaringan atau memperluas pergaulan di seluruh negara. Misalnya dengan menggunakan email, chatting, telepon, video call, dan cara lainnya untuk dapat bertemu dengan kolega atau teman yang berada di negara luar sekalipun. Kerabat tidak perlu pergi menemui secara langsung di negara asal keluarga, kerabat, teman, ataupun kolega. Cukup menggunakan aplikasi yang tersedia di gawai ataupun perangkat lainnya. Kemudian dampak negatif dari globalisasi. Di samping dampak positifnya, globalisasi juga memberikan dampak buruk. Nah, yang pertama itu membanjirnya produk impor. Dampak negatif dari globalisasi yakni banyaknya produk impor. Di era globalisasi, perdagangan antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, mulai dari berbagai barang elektronik, mobil, motor, dan barang lainnya adalah milik perusahaan luar negeri. Jumlah penduduk Indonesia menjadi potensi sebagai sasaran pasar berbagai produk luar negeri. Ditambah lagi di era globalisasi ini menjadi hambatan perdagangan antar negara menjadi semakin terbatas. Harga barang-barang menjadi lebih murah. Hal ini tersebut menyebabkan produk dalam negeri semakin tersisih. Kegiatan produk dalam negeri menjadi terabaikan. Yang kedua itu menyempitnya lapangan pekerjaan.
Globalisasi menyebabkan persaingan di dunia kerja semakin meningkat. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Tenaga-tenaga kerja tersebut merupakan tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Tentu hal ini menjadikan persaingan kerja semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri, mereka juga harus memperhitungkan. Yang ketiga itu ketergantungan dengan negara maju. Dampak globalisasi juga menyebabkan ketergantungan. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman modal kepada negara maju. Hal tersebut menyebabkan negara maju yang memberi pinjaman dapat mengelola sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Pada umumnya, negara berkembang masih menjadi korban dengan adanya globalisasi. Oleh sebab itu, setiap negara mulai mengembangkan diri untuk meningkatnya daya saingnya. Yang keempat itu nilai-nilai sosial memudar. Budaya-budaya dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke dalam Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat meniru budaya-budaya tersebut sehingga menyebabkan ketidakpedulian kepada sesama atau memudarnya kepekaan. Nilai kebersamaan dalam gotong royong dan musyawarah mulai menghilang. Orang sibuk bekerja setiap harinya sehingga kurang memperdulikan lingkungan sekitar. Masyarakat yang hidup dalam semangat gotong royong akan memudar. Kemudian beralih menjadi masyarakat yang individualistik yang hanya mementingkan kebutuhan pribadi. Tidak hanya itu, nilai budaya, norma, dan tradisi masyarakat juga berubah. Yang kelima itu kerusakan lingkungan. Globalisasi turut merusak lingkungan. Adanya daya saing tinggi dan tuntutan untuk maju menjadikan negara melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan melakukan pembangunan atau inovasi lainnya dengan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan yang akan terjadi. Akibatnya polusi udara semakin meningkat, bencana terjadi di mana-mana, suhu bumi meningkat, permukiman air laut yang semakin tinggi, mencairnya es di kutub, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Kerusakan alami ini tidak didasarkan oleh pemilik modal, tetapi masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan daerah industri atau daerah-daerah terdampak krisis iklim lainnya. Yang berikutnya yaitu adalah tantangan dalam globalisasi. Nah, berikut contoh dalam tantangan globalisasi. Yang pertama itu politik. Kegiatan ekonomi yang didominasi oleh negara-negara maju berpengaruh terhadap kondisi politik di negara berkembang, seperti di Indonesia. Sebagai contoh, adanya intervensi dari negara maju mengenai kebijakan politik di negara berkembang dalam upaya menciptakan rasa ketergantungan kepada negara maju agar lebih diuntungkan. Yang kedua itu budaya. Globalisasi menyebabkan pertukaran budaya semakin mudah. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah dan terbuka dengan budaya lain. Akan tetapi, sikap yang kurang bijak dan selektif terhadap budaya lain dapat menyebabkan lunturnya budaya Indonesia. Yang ketiga itu ekonomi. Tantangan pada sistem pasar bebas menuntut adanya persaingan produk-produk agar mampu diterima pasar dunia. Oleh karena itu, globalisasi mendorong persaingan agar setiap pihak mampu menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki. Yang keempat itu lingkungan. Nah, globalisasi mendorong perkembangan banyak perusahaan multinasional. Kegiatan produksi perusahaan multinasional yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya terjadi banjir dan tanah longsor karena banyaknya pembukaan tahan hijau untuk dijadikan kawasan industri. Yang kelima itu pendidikan. Pendidikan menjadi segmen penting dalam kemajuan bangsa-bangsa di dunia. Bahkan dengan sistem sosiologi pendidikan yang bagus, suatu masyarakat akan bisa lebih mudah mengendalikan atau melakukan filtrasi kepada budaya-budaya yang tidak baik akibat globalisasi. Yang berikutnya contoh tentang globalisasi. Banyak berdirinya berbagai perusahaan asing di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi pada era globalisasi saat ini.
Dampak positif dan negatif globalisasi dari fenomena ini dapat dikatakan jikalau globalisasi seperti dua mata pisau. Yang satu adalah negatif dengan tidak memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan SDM atau sumber daya manusia, sehingga tidak bisa berkembang. Contoh globalisasi dalam berbagai bidang dan dampak positif globalisasi ini bagi perusahaan asing di Indonesia menunjukkan Indonesia dilirik untuk dijadikan tempat produksi dan target pemasaran baru. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan asing tersebut membuat contoh untuk tenaga kerja. Demikian, masuknya perusahaan asing di Indonesia dapat menambah jumlah lapangan pekerjaan. Oleh karena itulah, sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki tantangan dalam menciptakan Nunasa pendidikan khas Indonesia dengan kelas internasional. Tujuannya selain bisa meningkatkan intelektualisasi, juga bisa menjadi metode peningkatan moralitas yang sesuai dengan khazanah di Indonesia. Oleh karena itulah dalam menghadapi globalisasi sangatlah diperlukan sikap kritis. Sikap ini diartikan sebagai tantangan dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Adapun sikap kritis dalam menghadapi globalisasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua berpegang teguh pada nilai dan norma sosial. Yang ketiga itu menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Yang keempat meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan terkait permasalahan kerusakan lingkungan. Demikianlah penjelasan mengenai tantangan globalisasi di Indonesia dan contohnya. Semoga dengan adanya tulisan dan video ini bisa memberikan wawasan dan juga mampu memberikan pengetahuan bagi setiap pembaca dan penonton yang pada saat ini sedang membutuhkan referensi materi tentang globalisasi. Terima kasih.